Ustaz Deden, ini manusia kalau sudah terjerumus lebih dalam kepada cinta harta ini, ada lagi sikap mereka yang keterlaluan digambarkan di surah Al-Isra ayat 100, Ustaz Deden. Al-Isra ayat 100. Kira-kira Ustaz Deden sudah menangkapnya? Iya, Ustaz. Yang kullau antum tamlikuna khazaina. Coba Ustaz Deden mungkin barangkali dibacakan dan sedikit diterjemahkan Ustaz Deden. Ada manusia yang sampai pada level yang sangat membahayakan ini, sangat kronis. Kronis cinta banget. Hartanya itu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا صدق الله العظيم. Qul, katakanlah, lau antum, sekiranya kamu, tamlikuna khazaina rahmati rabbi, memiliki perbendaharaan, kekayaan, aset-aset dari rahmat Tuhanku, maka kamu benar-benar akan menahannya, tidak pernah mengeluarkannya karena takut infak. Jadi infak itu menakutkan bagi dirinya. Wa kanal insanu qatura, dan manusia adalah sangat menghemat. Qatura itu sangat pelit, sampai jangankan untuk orang lain, untuk dimanfaatkan dirinya sendiri aja sulit, karena terus saja dia mengumpulkan. Artinya jangankan memberikan infak ke orang lain, bahkan infak untuk kemanfaatan dirinya saja itu sangat sulit. Wa kanal insanu qatura. Kronis banget saat kalau surah Al-Isra ayat 100 ini, sampai infak itu menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Khasyatal infaq, kayak hantu gitu. Infak yang harusnya menjadi lifestyle orang beriman, menjadi gaya hidup orang beriman, tapi bagi orang-orang yang munafik, yang tidak bersyukur ini, orang yang fasik ini, infak itu justru menakutkan, jadi hantu. Ya. Apalagi kalau infak itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala, dia semakin takut. Sahabat-sahabat yang berbahagia, bahaya sekali. Kalau kita lihat ayat 100 ini, katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai khazanah rahmat Tuhanku, niscaya khazanah itu pun kamu tahan. Ya seandainya nih, kan yang dipajak sekarang kan baru pajak apa, tanah dan bangunan, kan gitu ya. Oke, itu syar'i lah. Jadi pajak badan oke. Bagi ahlu zimmi, ya. Kalau tidak ahlu zimmi berarti bayar zakat badan misalnya ya. Zakat fitrah istilah kita. Kemudian punya harta, zakat harta. Kemudian ada kurban sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah lewat harta. Ini manusia, kalau kita bicarakan pajak yang lebih parah daripada aturan Tuhannya. Seandainya ini orang-orang yang berkuasa tetapi tidak pandai mengelola negara, andai oksigen bisa dipajak pun dipajakin semua.
Ini orang-orang yang tidak pandai mengelola negara dan hanya memakan uang rakyat di dunia ini, saking bakhil dan saking serakahnya, karena di negara-negara tentu hukum hanya alat politik, kekuasaan politik dan kekuasaan hanya alat ekonomi. Di negara seperti itu, di sebuah negeri antah berantah itu, penghidupannya memang dari pajak rakyat, ketimbang kemampuan mengelola negara sendiri. Seandainya sinar matahari itu bisa dipajak, padahal ini rahmat Tuhan, dipajakin juga semuanya. Atau andai manusia bisa menyimpan dan menguasai oksigen, mungkin dia simpan oksigen untuk dirinya sendiri dan dia tidak mau bagi orang lain. Ya, misalnya apa? Kalau dalam undang-undang di kita kan tanah, air, dan udara itu kan milik negara. Tapi ada swasta-swasta yang tamak menguasai air rakyat yang sudah bertentangan dengan undang-undang. Menguasai tambang-tambang hasil bumi yang milik rakyat, milik negara, yang dikuasai sendiri dan tidak mau berbagi. Padahal dia tidak pernah ikut bikin batu bara. Dia nggak pernah ikut bikin nikel di perut bumi. Dia cuma tinggal ngambil rahmat dari Tuhannya. Kalau dia mau jujur, ongkos dia sebetulnya cuma ongkos eksplorasi. Tetapi dia mau menikmati semuanya sekaya-kayanya. Minyak diminum sendiri. Batu bara ditelan sendiri. Nikel diambil sendiri. Bahkan emas pun kalau perlu, emas-emas di dunia berikut si emasnya itu juga diambil semuanya sama dia. Mas Tejo pun diambil. Kalau Mas Diden nggak ada, itu Kang adanya. Mas Joko, Ustaz. Iya, Mas Bakhtiar, gitu ya. Iya. Kalau bisa juga semua ditahan oleh manusia ini. Kalau kita lihat dari ayat 100 di surat Al-Isra. Kalau seandainya kamu menguasai khazanah rahmat Tuhanku, niscaya khazanah itu pun kamu tahan karena kamu takut menginfakkannya. Dan adalah manusia itu sangat kikir. Nah itu kan tadi contoh yang apa-apanya harus bayar. Ya. Nah sekarang kalau yang contoh kecilnya Ustaz Deden nih, itu kulkasnya penuh, malas dan pelit membagi-bagi. Karung berasnya di rumah penuh, juga pelit untuk berbagi. Itu kuenya sampai berjamur tidak dibagi-bagi. Karena saking pelitnya. Lain halnya kalau lupa. Ya, sahabat-sahabat yang berbahagia, jadi di penghujung waktu ini saya ingin sampai kepada poin bagaimana caranya kita bisa keluar dari kegelapan ini. Dan ayat yang ke-8 ini adalah ya semua penyebab manusia menjadi kanud, manusia menjadi syahid atas kebodohannya, atas kepongahannya, atas kebakhilannya. Penyebabnya adalah wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Keterlaluan banget deh cinta hartanya. Sahabat, nanti yang paling lama diperiksa oleh KPK-nya Tuhan nanti di akhirat, oleh BPK-nya Tuhan di akhirat, oleh auditornya Tuhan di akhirat, oleh akuntannya Tuhan di akhirat, yang paling lama adalah yang kaya, tapi pelit. Waduh, kira-kira bagaimana itu Ustadz Deden itu? Orang-orang pelit ini dengan semua asetnya, ya, kira-kira bagaimana nanti diauditnya di hadapan Allah orang-orang pelit ini semua? Allahu Akbar. Man nuqishal hisab fahuwal azab. Ketika hisab itu ditanya detail tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala, belum juga masuk ke dalam neraka, maka keberadaan atau proses hisab itu sendiri yang demikian rupa
yang sedemikian rupa itu sudah bagian dari azab yang sangat mengerikan. Diinterogasi, lama banget. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Bahkan seteguk air saja yang pernah diminumnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata riwayat, di antara para nabi yang paling banyak ditanya oleh Allah di akhirat itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan, kerajaan dan kekuasaan yang disebut la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun setelah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata Nabi Sulaiman yang sudah sebegitu hebatnya dalam mengelola harta itu, dan seperti apa Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur kepada Allah atas semua rahmat itu, dan Nabi Sulaiman mengeluarkan hak-haknya dan juga memberikan putusan dan hukuman yang adil di kerajaannya, tetap saja karena begitu banyak harta, maka Nabi Sulaiman di antara nabi yang paling lama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawabannya sebagai rasul dan sebagai nabi yang diberikan kekayaan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian ada orang diberikan oleh Allah khazaina rahmatihi, khazanah rahmatnya Allah berikan, tetapi dia tidak kelola dengan penuh syukur, tetapi dia tidak keluarkan hak-haknya, tidak dilakukan dan tidak ditunaikan kewajiban-kewajibannya, zakatnya dan yang lain-lain, maka Allahu Akbar, entah seperti apa nasib proses hisabnya nanti di akhirat kelak. Dan ini akan sangat terasa begitu menyulitkan bagi orang-orang kaya yang demikian itu. Karena biasanya mereka sewaktu di dunia semua urusan lancar. Bahkan urusan dengan hukum pun lancar. Urusan dengan kepolisian lancar. Urusan dengan apa lancar. Dengan semua yang dia miliki. Jadi di dunia sudah terbiasa dengan lancar, maka nanti di akhirat dia adalah yang paling sulit dan paling banyak macet segala urusannya nanti itu. Pada saat di mana justru manusia itu kalau mau minta lancar, ya maka paling membutuhkan untuk dilancarkan itu adalah ketika di akhirat nanti, bukan ketika di dunia ini. Maka yang sulit infak di dunia, maka akan sulit nanti lolosnya di akhirat. Yang mudah infak di dunia, maka akan mudah urusannya di akhirat. Ketika Allah amanahkan khazaina rahmatihi,